Sahabat salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Renungan kita menuju akhir tahun 2025 hari ini terambil dari Yohanan atau tulisan aslinya Yahkanan. Karena orang Yahudi zaman itu kan kalau Yahya itu mereka ganti Yoh. Tulisannya Yahokanan. Yahokanan 7 ayatnya 1 sampai ke 52. Karena Lembaga Kitab Indonesia dikasih judul. Kalau asli kitab suci ini tidak ada judul ya. Kitab Mose maupun kitab para nabi maupun kitab kesaksian ya. Jadi yang paling tepat di sini sebenarnya ini kesaksian namanya nelayan itu karena sudah dinubuatkan. Jadi saya mengatakan itu kitab kesaksian karena memang sudah dinubuatkan oleh namanya Nabi Yesaya. Kalau kita baca Yesaya namanya 53 di sana, kamulah akan jadi saksi-saksi. Jadi sudah dinubuatkan jauh hari, nanti yang menyaksikan dia, Tuhan Yahweh itu datang di bumi, mereka menyaksikan apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan dari lahir sampai matinya ya. Jadi orang-orang Israel, bukan orang Yunani, bukan orang Roma, tidak. Jadi namanya yang menyaksikan itu adalah orang-orang Israel ya. Jadi kan memang zaman itu tidak ada namanya orang-orang yang bukan Israel, semua rasul-rasul orang-orang Israel. Karena zaman itu zaman penjajahan, dijajah oleh namanya Romawi. Sudah namanya Yunani diterima oleh Roma, zaman itu zaman penjajahan. Hari ini mari kita simak baik-baik. Sesudah ibadah nanti direnungkan lagi. Sehingga ibadah Sabat ini bukan hanya rutinitas biasa, tapi mari kita memperhatikan baik-baik, disediakan pulpen, dicatat, habis ibadah itu direnungkan lagi. Satu orang baca. Sesudah itu Yesua berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara Yesua kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat bersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal demikian, tampaklah dirimu kepada dunia, sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesua kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu semua ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena belum genap waktunya. Karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi saudara-saudara Yesua berangkat ke pesta itu, ia pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik, ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesua masuk ke bait Tuhan lalu mengajar di situ. Maka heran orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesua kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang mengutus aku. Pada siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat
bagi dirinya sendiri, tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Maka kamu berusaha membunuh aku. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yosua kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, kamu menjadi heran. Jadi Yosua menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Mose, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Mose, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Mesias, tetapi setelah tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, tetapi bila mana Mesias datang tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yosua mengajar di bait Tuhan, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dia yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tapi di antara orang banyak itu ada beberapa yang percaya kepadanya, dan apabila mereka berkata, apabila Mesias datang, mungkinkah Ia mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan orang ini? Orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Tuhan untuk menangkapnya. Maka kata Yosua, tinggallah sedikit waktu saja, ada bersama kamu, dan sudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada seorang lain, kemanakah ia pergi? Sehingga tidak dapat bertemu dengan Dia. Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di antara perantauan, di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan dan pembicaraan ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak bertemu dengan aku, dan kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesua belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan ini berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau tidak mau menangkap dia. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang fasih dan berkata kepada mereka, maka kamu tidak membawanya. Jawab penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang Farisi? Tapi orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terbetulah mereka. Nikodemus dari seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Haleluya. Kenapa sih saya bawa firman ini hari ini? Karena bulan ini, bulan Desember ini ada perayaannya namanya orang Kristen. Ya. Namanya Natal. Ya. Ya, jadi Natal artinya itu lahir. Ya. Mereka rayakan orang Kristen tanggal 25 Desember. Ada yang sebelum tanggal 25 Desember ada ngerayakan. Saya sudah selidiki kitab suci ini selama 25 tahun. Ya. Nanti Desember ini saya sudah 25 tahun mempelajari isi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah 216 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Selama 25 tahun itu tidak pernah saya berhenti. Setiap hari saya baca dimanapun saya berada. Saya tidak ketemukan di dalam ada namanya hari Natal.
tanggal 25 Desember. Yang saya ketemukan di dalam telah lahir bagimu. Ya, ada kalau kita baca namanya di Luka ya, di Luka 2 ayatnya 11 satu orang ya, itu saya ketemukan di situ, tapi tidak ada namanya di situ tanggal 25 satu orang baca. Luka 2 ayatnya 11. Baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Masias. Jadi saya ketemukan di situ Luka 2 ayat 11 telah lahir bagimu. Tidak ada namanya 25 Desember, ya. Perayaan ini saudara ya, saya dulu sebelum meninggalkan Kristen ini, di rumah saya ini kalau Natalan ini saudara ya, ramai sekali. Biasanya saya itu namanya dulu suka namanya RW. Ya, RW itu dari anjing yang dipukul itu. Terus nanti dorong pakai minuman beralkohol. Ya. Kalau saya dulu itu namanya minuman yang berkelas lah. Ya. Saya nggak pakai namanya anggur kolosom. Ya paling tidak paling kecil bir lah. Ya, kalau bir di rumah saya itu berkeras-keras. Saya dulu banyak sekali minuman-minuman yang mahal. Ada namanya Johnny Walker, ada namanya Gila, bermacam-macam minuman lah. Ya. Jadi setiap Desember itu mengajak orang untuk berpesta karena katanya hari lahirnya Yesus Kristus. Ya. Nah, saya selidiki dari tahun 2000 itu sampai saya bicara ini 216 kali. Memang saya tidak ketemukan. Ya. Saya tidak ketemukan namanya 25 Desember. Jadi banyak sekali di dalam itu yang tidak ketemukan. Contoh yang sering saya bahwa setiap hari Sabat itu hari yang ditentukan ditukik di Lobatu yang pertama, ya. Kalau kita baca di sana Keluaran 20 ayatnya 8 sampai 11 tanah itu namanya hari Sabat, ditukik lah di Lobatu yang pertama. Ya, tapi Kristen ditinggalkan ini, ditinggalkan namanya hari Sabat, hari yang diberkati ya. Ya. Jadi berkat itu harus tahu dulu. Kalau jemaat yang tahu itu jemaat yang paling rugi lah itu ya. Jadi harus tahu namanya kata berkati. Jadi hari yang diberkati itu hari yang ketujuh ya. Nah ini juga pun ditinggalkan di dalam nongolan namanya hari Minggu. Saya selidiki kitab suci ini kan berulang-ulang kali. Saya mengatakan selama 25 tahun itu kan saya selidiki kitab suci itu berulang-ulang kali. Bayangan 216 tidak pernah berhenti. Tiap hari dimanapun saya berada, saya tetap baca kitab suci ini. Tidak ketemu, ya. Jadi tidak ketemu gitu. Jadi ini adalah perintah-perintah manusia ini yang sampai saat ini, ya, lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Contoh yang kita baca tadi, kita sudah dengar bersama tadi. Namanya ada perayaan apa? Apa? Pondok daun. Bahasa aslinya apa? Hah? Sukot, ya. Sukot, pondok daun itu di mana? Ya. Makanya perlu sekali kita membaca kitab suci ini sehingga kita ini tidak tersesat. Ya. Ya. Jadi perintah Tuhan itu ada namanya perayaan namanya pondok daun. Ya. Pondok daun itu penting nggak? Ini yang sudah membaca kitab suci ini pondok daun itu di mana? Mereka bikin pondok daun itu di mana? Halo, di mana? Waktu mereka bikin pondok daun itu di mana? Di Padang Pak. Berapa tahun? 40 tahun. Coba ini jemaat ini coba dicatat baik-baik ini, jangan bengong-bengong ya. Mereka bikin pondok daun di mana? Padang pasir selama berapa tahun? 40 tahun. Jadi mereka keluar dari Misraim itu menuju tanah Kanaan,
mereka ada di padang pasir itu selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu tidak ada rumah. Jadi mereka hanya bikin pondok-pondok karena mereka tuh dari tempat ke tempat menuju namanya tanah perjanjian. Sehingga penting sekali ini namanya apa? Pondok daun ini dirayakan. Karena pondok daun juga pun diperintahkan. Ya, kalau kau baca namanya di sana namanya Imamat 23 di sana sangat jelas satu pasal itu untuk perayaan-perayaannya. Ya. Ya, jadi ingat ya. Pondok daun ini namanya apa? Perayaan apa? Perayaan utama, ya. Jadi pondok daun ini perayaan namanya utama, ya. Berapa perayaan utama berapa? 1 tahun berapa kali? Ya, apa? Pesak, Saput, dan namanya Sukot. Jadi 3 perayaan utama, ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ini supaya pendengar catat baik-baiknya supaya kalian ini tidak tertipu. Tidak tertipu namanya perayaan-perayaan bikinan manusia ini. Betul memangnya. Bikinan manusia ini memang sekarang ini ya, hampir seluruh dunia, ya. Nanti tanggal 25 dirayakan namanya Natal tanggal 25 Desember. Saya mengatakan, saya menantang siapapun tunjukkan kalau dengan pemahaman sendiri dia cari-cari soal sini sana sini dari otak-otaknya pendeta itu betul. Tapi tidak pernah ada pasal ini ayat ini merayakan Natal. Ya. Jadi bayangkan saja saudara kalau zaman Yesua tiba-tiba nanti disuruh tinggalkan pondok daun, ya, terus bikin perayaan yang tidak ada dalam kitab suci, terus bagaimana ya? Jelas kali ini tadi yang kita sudah dengar bersama. Jadi saudara-saudaranya Yesua sendiri pun juga merayakan pondok daun ini, ya. Terus Yesua sendiri pun pada waktu itu dia ikut perayaan pondok daun enggak? Dia ikut, saudara. Tidak mungkin namanya Tuhan itu meninggalkan. Hanya persoalannya. Jadi banyak orang-orang yang tidak mau belajar kitab suci, akhirnya apa? Jadi nanti ada anaknya, ada bapaknya Allah, anaknya Tuhan Yesus, kan Roh Kudus gitu kan. Jadi ada, kalau Kristen ini yang Kristen ini kan ada Tuhannya 3 gitu loh. Jadi mereka mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat, ya. Ya, itulah apanya agama Kristen ini. Jadi agama Kristen ini punya Tuhannya 3, ya. Jadi Yesus itu sebagai anaknya, bapaknya Yesus itu ada namanya Allah. Ya. Jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Nanti kalau dikejar-kejar sama dia hakikat itu apa? Nganga-nganga. Kok bisanya dia tahu 3 pribadi kan begitu. Jadi orang Kristen itu pisahkan Tuhan dari jiwanya, ya, yang jadi manusia, dan rohnya sendiri pun pribadi sendiri. Jadi ada 3 pribadinya orang Kristen, 1 hakikat. Itu ajaran-ajaran Kristen itu yang dari Eropa. Ya. Jadi tanggal 25 Desember ini bukan perintah Tuhan, ya. Jadi ini namanya kalau saya bilang sih ini namanya 25 Desember kayak siluman, ya. Tidak ada diada-adain. Ya, contohnya juga misalnya Kristen. Tidak ada di dalamnya kata Kristen, paling tidak, paling mereka pakai namanya apa? Matitia namanya 16 ayat 18 di sana kan, ya. Tapi mereka tidak baca namanya ayat 13 sampai 18 hit. Jadi mereka bilang dianggap jemaatku akan dirikan di batu karang itu, ya. Karena pada waktu ditanya siapakah anak manusia itu? Jadi yang menjawab itu ada namanya Kepa, engkau adalah Mesias, ya. Makanya dia bilang, aku akan bangun jemaatku di atas batu karang ini, ya. Karena Yesua, karena Kepa sendiri pun itu namanya aslinya dulu kan Simon. Nah, dengan dia katakan bahwa engkau lah Mesias, itu akhirnya diganti namanya bahwa dia adalah batu karang, Kepa. Kepa itu artinya batu karang. Kalau saya juga pun tarawaktu itu tidak beda-beda jauh lah artinya kan gitu. Kalau tarawaktu itu kan namanya batu yang paling keras kan gitu. Nama saya, ya.
Jadi ini yang saya selidiki namanya kitab suci bertahun-tahun itu tidak pernah ada. Kenapa saya bilang tadi ini Pondok Daun ini hari raya utama kalau kita baca kitab suci, ya. Coba satu orang supaya pendengar ini mencatat ya, bahwa Pondok Daun itu namanya hari raya utama. Jadi memang Pondok Daun itu penting. Kita lihat dulu Ulangan 16 ayatnya 16. Ulangan 16 ayat 16. Perhatikan di situ. Jadi namanya Pondok Daun ini tadi bilang perayaan utama itu perayaan tiga utama ini adalah Pesak, Sapuot atau orang Kristen bilang itu namanya Pentakosta, ya. Sama namanya Pondok Daun ini. Jadi 3 hari raya utama. Coba baca namanya Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang dipilihnya, yakni pada hari raya tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Jangan ia menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Ya. Jadi apa hari raya apa itu? Hah? Pesak apalagi? Sapuot, habis Sapuot namanya Sukot, ya. Coba baca ulang yang keras supaya didengar itu orang-orang itu. Namanya Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Yahweh dengan tangan hampa. Jadi namanya hari raya 7 minggu jadi berapa hari? 49, 50 tuh hari dirayakan. Mari kita lihat. Ini ketiga hari raya utama ini, ya. Inilah yang dihapus semua di orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen sekarang ini itu lebih suka namanya ajaran-ajaran Eropa ini yang sudah dari generasi ke generasi menyimpang, ya. Coba kalau kita lihat tiap tahun yang mereka rayakan, contoh namanya Pesak itu, ya, atau namanya hari roti tidak beragi, ya. Jadi Pesak itu disebut juga hari roti tidak beragi, gitu kan. Coba kita lihat Kristen itu tidak mau namanya hari raya roti tidak atau Pesak. Mereka bikin sendiri ajarannya mereka sendiri, itu namanya apa? Jumat Agung. Baru nanti hari Minggu baru mereka bilangnya apa? Pesak, saudara. Saya tidak tahu dari mana, gitu kan. Alasan apa? Ya. Alasan apa Kristen ini sehingga hari raya yang ada tertulis di dalamnya mereka tinggalkan, ya. Mereka tinggalkan. Coba kalau kita lihat kan pada waktu namanya mau disalib kan, ya, makanya 2 hari lagi ada namanya apa? Pesak atau roti tidak beragi, gitu kan. Nah, sesudah Yesus sendiri kalau kita baca di Kisah Para Rasul di sana, mereka tetap namanya merayakan apa? Roti tidak beragi atau namanya Pesak. Jadi tidak pernah meninggalkan. Ya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada namanya Jumat Agung? Ya, jadi setiap tahun itu ada Jumat Agungnya. Jadi setiap tahunnya mereka itu setiap hari Minggunya namanya Pesaknya. Ini ajaran apa? Ya. Ini kan ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya, makanya saya berulang-ulang kali, penyimpangan ini sudah dinubuatkan oleh namanya siapa? Nabi siapa? Nabi Daniel. Ya. Jadi kalau kita baca namanya Daniel 7 di sana, bagaimana nanti ya, si Yunani ini dirubah hukum, ya. Dirubah namanya hukum, dirubah waktunya, dan dirubah hukum, ya. Jadi berubah semua. Dirubah itu tanpa ada tulisannya di dalamnya. Jadi dirubah begitu saja dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan isi kitab suci, ya. Makanya saya mengatakan, coba saya tantang namanya apa? Orang-orang Kristen itu tunjukin pasal berapa, ayat berapa, namanya hari Minggu ibadahnya. Nanti saya akan tunjukin nanti, ya, yang mereka bilang Injil di sana, bahwa Yesua itu tetap namanya apa? Ibadahnya pada hari Sabat. Bukankah tadi yang kita sudah dengar ini, ya?
Pada waktu namanya Yosua menyembuhkan orang sakit pada sahabat, marah nggak orang-orang Israel? Marah, saudara. Jadi orang Israel itu membabi buta, gitu karena saking fanatiknya dengan hari Sabat, saudara. Ya, jadi ingat baik-baik ya, saya menantang orang Kristen, ya siapapun engkau ini, mau profesor ke, jangan kalau profesor, malaikat sendiri pun saya akan tantang. Ya. Tunjukin pasal berapa, ayat berapa, ya, ibadahnya namanya hari pertama. Ya. Paling-paling senjatanya mereka, dia namanya bangkit pada hari yang pertama. Coba bayangkan aja, gampang sekali ditipu yang sekian orang ini. Ya. Jadi kalau di sana memang Eropa sana nggak bisa ditipu lagi karena mereka sudah meninggalkan Kristen. Jadi Kristen itu di Eropa sudah bangkrut. Ya. Jadi ingat, hanya di sini mereka tidak ekspos. Ya. Jadi pendeta-pendeta di sini didiamkan aja. Jadi seolah-olah di Eropa sana, oh masa ada orang, tidak ada lagi karena memang Kristen sana dibangkrut. Ya. Kalau orang mempelajari kitab suci ini, pasti mereka tinggalkan. Ya. Contoh lagi sekarang kan, ini kita sudah baca tadi kan, Yosua dengan keluarganya tetap mereka merayakan namanya apa? Pondok Daun, saudara. Ya. Jadi Pondok Daun itu penting. Karena mereka ada di namanya di padang pasir selama 40 tahun, saudara. Dan tidak mungkinlah Tuhan itu sudah diperintahkan sana, kalau kita baca namanya Imamat 23, sini ada perayaan-perayaan, nggak mungkin. Kemudian hari disuruh ganti namanya hari Natal. Nah hari Natal ini kan apa? Ibadah pagan namanya. Ya, kalau dibilang ibadah pagan, oh mereka pakai lagi otaknya pendeta-pendeta ini, ya, dengan cara-caranya mereka lah, cari-carilah ini segala macam lah, ini segala macam, supaya apa? Kenapa mereka bertahan mati-matian ini? Kenapa? Tahu nggak? Kenapa bertahan Natalan ini? Karena kalau setiap Desember ini, pasti ini sangat menggiurkan. Apa yang menggiurkan? Karena mereka mengumpulkan uang, saudara. Jadi ingat baik-baik yang saya bilang Kristen ini. Saya sampaikan yang khususnya namanya yang sudah konsisten, yang mendengar ini, saudara ya. Ingat baik-baik. Ya. Dari lahirmu itu sampai matimu, akan dikejar uang. Sampai lu kuburan saja pun mereka ngejar-ngejar uang ini. Ya, apalagi namanya sekarang Desember ini. Oh, saudara. Ya. Makanya di tempat saja di sana mereka bilang, waduh, kalau di sini kita itu amplop nih kasih nama, ya kan nggak mungkin kita nambah kalau Natalan kasih 5.000, paling kecil-kecilnya kan 50.000 katanya kan malu nanti. Setiap amplop itu dikasih nama, ya. Apalagi kalau waktu saya di kota Kabubang itu ada satu toko, saya mampir di situ dengan ibu-ibu pelayan yang punya toko itu. Oh iya Pak, di sini, ya ada nama Pak. Ya. Apalagi kalau kita toko-toko itu, waduh kayak dipaksa katanya gitu. Karena memang menggiurkan, saudara. Coba nanti mereka kumpulkan uang ya. Seluruh Indonesia ini, waduh bertumpuk-tumpuk uangnya, saudara. Ya. Saya mengatakan kalau engkau itu suruh orang supaya namanya Pondok Daun ini, ya, merayakan, ya. Terus lu merayakan juga lah namanya Natal, mungkin saya tidak terlalu proses. Tapi engkau tinggalkan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Karena ini adalah 3 hari raya utama. Tadi kan kita sudah dengar bersama, namanya Ulangan 16 ayat 16. Ya. Mari kita lihat. Contoh namanya Pesak ini. Pesak ini hari raya utama loh ya saudara. Jadi ingat baik-baik ya. Pesak ini hari raya utama. Ya. Kita lihat di sana. Makanya saya mengatakan, katanya agama Kristen bilang kan, Allah itu mengorbankan anaknya Yesus supaya menebus dosa kita katanya. Ya. Coba kan, ya. Jadi mereka itu punya pemahaman mengorbankan anaknya. Ya. Padahal kalau kita baca dalam kitab suci itu dilarang namanya mengorbankan anaknya dengan alasan apa aja. Apa untuk Tuhan atau untuk apa tidak diperbolehkan. Amin. Ya. Ini ajarannya. Mari kita lihat namanya Pesak ini. Pesak itu tanggal berapa? Tanggal 14 apa? Nisan.
Jadi setiap tahun itu namanya dia pakai tanggal. Ya. Misalnya tahun ini, misalkan tahun ini kalau dia Pesak kan tanggal 14, ya, pas kenanya hari Sabat. Tahun depan itu nggak mungkin Sabat lagi, bisa saja hari lah, apa hari Senin, Selasa sampai Jumat itu bisa ya kan. Tapi kalau tanggalnya setiap tahun itu namanya Pesak itu tetap tanggal 14. Ini ketentuannya Tuhan, ya. Makanya saya mengatakan ini orang Kristen ditinggalkan namanya perintah Tuhan Pesak tadi, gantilah namanya apa? Jumat Agung. Jadi mereka salah tafsir. Persiapan Sabat itu mereka langsung telan bulat-bulat, dianggap itu Sabat mingguan. Padahal apa? Sabat apa? Sabat tahunan. Sabat Hagadol namanya, Sabat besar. Kenapa dikatakan Sabat besar? Karena tanggal 14 itu Nisan itu ada peristiwa besar. Peristiwa besar apa? Ya? Ya? Pembunuhan apa anak-anak sulung, anak sulung manusia maupun anak sulung binatang mati jutaan yang makanya disebut namanya Sabat Hagadol. Sabat besar. Ini perayaan utamanya. Jadi kalau kamu baca namanya Keluaran 12, satu orang, Keluaran 12 ayatnya 7. Coba satu orang. Keluaran. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi pada waktu itu namanya apa? Tanggal 12 itu, tanggal 14 itu, ya. Jadi itu waktu mereka sembelih itu tanggal berapa? Halo? Waktu disembelih domba-domba itu tanggal berapa? Tanggal 13. Jadi tanggal 14 itu mereka masuk rumah karena tidak boleh keluar rumah sampai pagi gitu. Kenapa disebut namanya Pesak? Halo? Kenapa disebut Pesak? Ada yang lewat. Yang lewat apa? Tulah maut. Betul, ya. Jadi namanya sebelum namanya tulah itu lewat, makanya sembelih domba itu tanggal 13 itu, ya. Tanggal 13 itu akhir. Ya, jadi orang-orang Israel tanggal 14 itu ada di dalam rumah, mereka panggang namanya domba tadi atau kambing itu sampai pagi gitu. Jadi ambil darah lah disapukan di kedua ambang pintu itu, ya. Coba ulang lagi tadi ayatnya 7 namanya Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi kedua pintu itu kedua tiangnya, jadi ambangnya di atas itu. Jadi disapukan darah gitu, ya. Disapukan darah. Ayat 13. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Israel. Jadi coba kita lihat di situ ya. Makanya saya mengatakan Taurat itu ada jaminan. Ya? Makanya saya mengatakan kalau memang darahnya Yesua itu terpetik di dalam ulu hatimu, ya? Ya? Makanya engkau luput dari segala apa? Malapetaka, dari luput dari segala virus penyakit, ya. Atau namanya koron. Tidak mungkin engkau mati. Itulah namanya Taurat. Taurat itu punya jaminan. Yang paling penting itu lakukan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi lihat tadi kan, ambillah domba itu, ambillah darahnya, sapukan ambang pintumu, ya, kedua pintumu tadi kanan kiri tadi itu. Nah pada waktu dia lihat darah ini, namanya sampar tadi tidak masuk di rumah itu. Akhirnya dia masuk di rumah-rumah orang-orang Misraim. Akhirnya apa? Semua anak sulung namanya apa? Orang-orang Misraim itu mati. Termasuk namanya hewan-hewannya. Binatang-binatangnya apa saja, kuda, domba, itunya, keledainya, segala macam, untanya mati, saudara. Coba bagaimana gemparnya pada waktu itu, saudara. Makanya disebut namanya apa? Sabat besar, ya. Nah inilah yang orang-orang Kristen nggak mau. Jadi perayaan-perayaan ketentuan Tuhan tadi, kalau kita baca namanya Imamat 23 sekarang, orang Kristen itu hapus semua. Ya. Sabatnya mereka hapus, ganti minggu.
Coba, Pesaknya mereka ganti namanya Jumat Agung. Nah, termasuk namanya sekarang ini namanya apa? Pondok Daun ini ganti namanya apa? Natal. Nah, kalau sudah seperti apa yang terjadi? Ya. Padahal ini sangat penting ini saudara. Karena ini adalah tiga perayaan utama. Coba bagaimana sih? Nah, kalau kita bawa seperti ini, waduh, yang di luar sana mencak-mencak lah. Ya. Dia ini karena tidak mengerti. Lebih ngerti Pak Pendeta. Karena orang-orang Kristen itu tidak lihat lagi ajaran orang itu. Lihat namanya apa? Titelnya. Jadi orang-orang Kristen itu tidak peduli lagi ajaran orang ini mau benar atau tidak. Lihat aja titelnya. Apalagi kalau sudah doktor, ya sudah gampang ditekuk orang-orang. Ya. Coba berapa orang yang mati nggak karu-karuan ini. Coba kan. Ya. Coba sekarang kita ini sudah kita lihat mata telanjang kita ini seluruh dunia sekarang ada namanya apa? Malapetaka. Gitu? Coba kan, seluruh dunia sekarang ada malapetaka. Kemarin ada corona namanya malapetaka. Nah sekarang ada namanya bencana demi bencana malapetaka. Makanya saya mengatakan baca namanya Yeremia 25 di sana. Supaya engkau sadar, jangan tinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Ya, bukankah Tuhanmu sendiri, Tuhan Yesus sendiri waktu ada di bumi, aku datang bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota, masuk namanya neraka. Bukan saya loh ini, itu keras loh. Apakah orang-orang peduli ya? Makanya saya tidak tahu ini. Ini yang kecil ini, apakah benar-benar punya pemahaman mereka, atau orang sekedar lewat setiap saya khotbahin, saya tidak tahu. Ya. Tuhanlah yang tahu. Ya. Tapi kalau engkau benar-benar konsisten, apa yang saya sampaikan kau terima itu, nanti ada imbalannya. Ya. Karena kita ini sudah di warning. Ya. Bumi yang sekarang ini akan terjadi seperti namanya bumi zaman Noah. Kalau zaman Noah itu disapu dengan air bah, ya, disapu dengan air bah. Ya. Nanti ini bumi yang sekarang zaman kita ini akan disapu dengan apa? Pakai apa? Air api. Disapu dengan api. Ya, cobalah saudara ingat baik-baik ya. Sudah dikasih warning itu. Ya. Jangan terkecoh karena banyak-banyaknya orang. Jangan terkecoh. Mendingan kita pelajari kitab suci dengan benar baik, pasti engkau luput dari segala ancaman nanti. Loh, di depan kita, di zaman kita ini kita sudah lihat. Gampang lihatnya sekarang, hingga kita tekan YouTube itu semua terang menerang seluruh dunia. Ada bencana malapetaka. Kemarin saya lihat ada di Italia, Spanyol, ada Arab Saudi, di mana-mana itu ada malapetaka yang luar biasa. Ya. Dan memang di dalam nubuatan-nubuatan itu sudah tergenapi. Hanya tinggal waktunya ini datang bos besar itu dengan api loh saudara ya, jangan main-main loh. Jangan main, makanya saya peringatkan terus menerus baca namanya Yesaya 24 sana itu. Yesaya 24 itu nggak main-main loh saudara ya. Siapa namanya yang mengutak-ngutik hukum-hukum Tuhan ini yang robah, ya. Suatu saat nanti akan tahu akibat. Ya. Tahu akibatnya. Coba kalau kita lihat ini, yang kita baca tadi ini kan, loh, kita baca lagi, memang kenapa sih orang-orang itu, zaman itu, Tuhan itu mengecam namanya orang Yahudi itu, karena memang orang Yahudi pada zaman itu, tidak ada lagi namanya menyelidiki kitab Taurat ini. Sibuk dengan kitabnya sendiri yang namanya Talmud, saudara. Coba kan, ribut-ribut masalahnya hari Sabat. Ya. Saudaranya sendiri pun namanya Yasua ini tidak percaya loh sama dia ini. Loh, kita lihat tadi kan, kalau kita baca tadi yang ayatnya 5 tadi, 7, ya, mari kita lihat di sini. Ini luar biasa juga kan? Coba, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, coba kan?
tampakkan dirimu lah segala macam, kan gitu. Ya. Jadi kelihatannya ini, selama 3,5 tahun ini, Yosua ini ada hal-hal yang gimana ya? Kalau saya bilang itu, kalau ada orang mengatakan bahwa dia ini setan, mungkin dia tidak waras lagi. Ini orangnya yang membacanya yang tidak waras. Tapi kalau saya membaca dari dulu, nggak usahlah dia mengatakan dirinya bahwa akulah Tuhan, akulah yang nggak penting itu bagi saya. Ya. Saya lihat apa yang dilakukan Tuhan Yosua ini. Ya. Apa yang dilakukan apa? Ya, pada waktu namanya membangkitkan orang mati, orang buta. Makanya saya mempelajari kitab suci bertahun-tahun itu. Dari tahun 2000 itu, ya, saya pelajari kitab suci itu. Saya yakin bahwa memang Yahweh lah yang jadi manusia itu. Kenapa saya yakin betul bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri? Mana ada sih nabi mana sih yang bisa membangkitkan orang mati? Betul ada nabi yang membangkitkan orang mati. Ya. Siapa? Adalah Elia maupun Elisha. Tapi kedua nabi ini pakai nama Yahweh. Tapi kalau namanya Tuhan ya Yosua ini tidak pakai nama siapa-siapa, langsung bangkitlah engkau, melihatlah engkau, berjalanlah engkau. Ya. Jadi pada waktu tahun 2000 itu ya, saya berkeyakinan bahwa benar-benar Yahweh lah yang jadi manusia. Ya, saya tidak akan ragu. Ya. Saya tidak akan ragu. Kenapa saya tidak ragu? Karena namanya saya mempelajari namanya kitab para nabi, kitabnya Mose maupun kitab para nabi, sehingga saya tahu. Nah, jadi apa yang dinubuatkan oleh namanya Mose maupun namanya nabi-nabi itu benar-benar terjadi. Ya. Makanya coba kita lihat sekarang. Pada waktu namanya orang-orang Israel ini, tentunya yang namanya pejabat-pejabatnya lah atau imam-imamnya segala macam itu. Coba baca satu orang namanya Yohanes 7 ayatnya 19. Baca. Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Coba saudara, jadi tidak ada tidak ada namanya yang melakukan Taurat, ya, tidak ada satu melakukan Taurat. Lanjut ayatnya 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh aku? Coba engkau kerasukan setan, siapalah yang membunuh? Tapi kalau kita baca Injil yang lain, saudara, memang mereka penuh iri. Ya? Penuh iri, saudara. Jadi dalam pikiran hati mereka itu bagaimana namanya melenyapkan namanya Tuhan Yosua. Yosua ini, saudara. Karena penuh kebencian. Ya? Jadi sudah ada saingan-saingan mereka ini, kan begitu kan. Karena memang zaman itu ini namanya imam-imam ini namanya hamba uang ini, saudara. Ya, makanya saya mengatakan ini Desember ini, saudara, ngumpulin banyak duitnya, triliun itu, saudara. Ya, nggak sedikit uang menggiurkan. Coba kan. Ya. Jadi sekalipun banyak orang juga yang tahu itu bahwa itu salah, tetap saja mereka membabi buta. Kalau engkau sudah membabi buta, suatu saat nanti akan dituntut, loh, saudara. Ingat baik-baik lah. Ya, kan? Coba kan ini kan dia bilang setan engkau ini. Ya, siapa yang membunuh? Ya. Coba kan? Siapa yang membunuh? Ya. Kan memang pada waktu itu mereka tidak kenal. Kenapa mereka tidak kenal ini dia ini? Karena ini tidak ada lagi yang membaca Taurat ini. Kalau mereka baca Taurat itu nggak usah lalu paksa-paksa dia harus namanya ikutin pondok daun. Ya. Karena memang ajaran utamanya itu. Ya. Karena ini orang-orang tadi ini yang tidak pernah membaca lagi, sibuk dengan Talmudnya ini, akhirnya seperti itulah. Saudara-saudaranya sendiri pun katanya tidak percaya. Malah ada namanya Injil yang lain, misalnya Injil Markus itu. Coba Injil Markus ayatnya, Markus 3 ayatnya 21. Ya. Markus 3 ayat 30, ayatnya 21. Markus 3 ayatnya 21.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Coba kan, dia tidak waras lagi. Ya. Jadi kelihatan tadi kalau kita sudah dengar tadi, Yohanes 7 ayat 5 tadi, saudara-saudaranya tidak juga percaya kepada dia. Lebih gawat ini kalau kita baca Markus tadi. Markus namanya apa? 3 ayat 21. Dianggap lagi tidak waras lah. Lagi apanya yang tidak waras gitu. Padahal ini baik. Sangat baik apa yang dilakukan. Hanya persoalan pada waktu itu. Kenapa tidak percaya dia? Karena dia adalah tukang kayu. Dan bapaknya juga tukang kayu. Saudara. Makanya kalau kita baca Markus terus ke bawah ini ayatnya 31 sampai ke yang terakhir. Sampai 35. Perhatikan di sini. Ini penting loh ya. Dari 31 sampai 35. Markus 3. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesua, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesua kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yang melakukan perintah itulah namanya apa? Ibuku, itulah saudara. Jadi ingat baik, renungkan baik-baik. Siapa saja yang mengabaikan satu bagian, dia sudah salah keseluruhan. Ingat baik-baik, dia tidak peduli. Ini ibunya, ini saudara-saudaranya, dia nggak peduli. Saudaraku, ibuku atau saudaraku, orang-orang yang melakukan Taurat, saudara. Yang mencintai namanya perayaan. Makanya saya mengatakan itu tadi Pesak kan kita sudah bacakan. Pesak itu penting sekali. Sangat penting. Pesak itu sangat penting loh saudara. Tidak boleh kita salah merayakan. Salah merayakan Pesak, fatal namanya. Akhirnya kita lihat kan, salah merayakan banyak orang mati tidak karu-karuan. Makanya saya mengatakan kemarin itu masih segar ingatan kita. Corona itu sampai sekarang ini pun juga belum dituntaskan. Coba zaman corona berapa orang yang mati? Ayo di Pondok Rangon coba kita lihat sampai penuh. Coba kan? Ini salah rayakan. Kalau benar-benar engkau rayakan yang benar, engkau tidak mengabaikan nama hukum Taurat ini, jamin lu tidak akan mati seperti itu. Tidak pernah kalau mati penyakit, campar itu, dan tidak pernah kau mati dengan malapetaka. 1000% itu kan dijamin betul-betul di dalamnya. Coba kita lihat kan, orang Kristen ini, mereka tinggalkan namanya Pesak ini, mereka bikin Pesak-Pesakan itu tadi. Jumat Agungnya setiap tahunnya, dia Pesaknya hari apa? Minggu, saudara. Akhirnya apa? Pendeta enak, dia nikmati uangmu. Tapi engkau yang tanggung. Engkau yang tanggung loh saudara. Ingat baik-baik, dia menikmati uangmu. Dia tidak akan menyawakan nyawamu. Mereka pernah menipu kok ini. Ini Kristen itu penipu. Coba kan, ini disuruh apa? Bapak Pondok Daun ini. Terus tiba-tiba yang tidak ada tulisannya, tidak ada pasal, ada ayatnya. Tiba-tiba mereka bilangnya nama apa? Natal. Coba kan. Itulah yang diangkat-angkat sekarang orang Indonesia. Orang Indonesia mereka ngangkat itu karena ini namanya apa? Agama ini jadi mata pencariannya mereka, saudara. Karena yang mereka bisa seperti itu aja, nggak ada yang lain. Saya berulang-ulangkan, pendeta itu yang dia bisanya itu saja menipu-nipu. Coba kan, latar belakangnya memang dia orang miskin. Orang miskin bodoh lagi, coba kan. Yang paling gawat itu dia sebenarnya orang miskin itu. Terus bodoh lagi. Kasih gelar, akhirnya apa? Ikuti namanya ajaran sesat dari Eropa ini. Masuk di Indonesia. Makanya saya mengatakan Pak Pendeta itu tidak pernah kan mereka bersutrang. Kalau di Eropa sana kan itu Natal di Eropa sudah dilarang, sana itu nggak usah diraya-rayain. Di Eropa itu aslinya agama ini sudah dia nggak usah raya-rayain. Mereka sudah tahu itu bahwa perayaan itu perayaan yang tidak benar.
gitu. Ya, perayaan-perayaan pagan, saudara. Ya. Jadi Eropa itu lah, saudara, hanya di sini mereka diam-diam. Ya. Oh, Kristen yang luar biasa lah, nggak ada tanding, nggak ada duanya lah. Ini sempurna katanya, sempurna dosanya. Iya. Ya. Siapa yang membantah? Saya tantang hari ini. Tunjukin. Kalau Pondok Daun, tadi kan saya sudah mengatakan, kalau kau baca namanya Pondok Daun itu, baca namanya di Imamat 23. Karena Imamat 23 itu kan perayaan-perayaan. Terus saya bilang 3 hari raya utama tadi, kan kita sudah baca namanya Ulangan 16 ayat 16 gimana? Apalagi? Mau pakai pasal berapa, ayat berapa? Mau nolak ini? Ya. Siapa yang menolak ini? Siapa yang meninggalkan namanya perayaan namanya Pondok Daun? Ini bukan dosa kecil, saudara, dosa besar. Karena ini ada peristiwa di padang pasir ini selama 40 tahun. Mereka ada di Pondok Daun itu, makannya mereka setiap hari makan apa? Makan nasi atau makan ubi atau makan apa? Makan mana? Mana itu makanan apa? Makanan apa? Makanan malaikat turun dari atas itu, kasih makan ini apa selama 40 tahun. Luar biasa nggak? Ini bukan dongeng. Kalau dongeng itu tidak jelas dari mana, ya. Mungkin pengakuan satu orang aja, tapi ini namanya Pondok Daun disaksikan jutaan orang selama 40 tahun, dicatat, ada kitabnya. Kita bilang dongeng, ya? Tidak, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Tadi kan kita sudah dengar namanya Pesak, hari raya utama. Hari raya kedua, apa hari raya kedua? Namanya apa? Sapuot. Ya. Kita lihat nanti Sapuot ini. Sapuot itu atau Kristen bilangnya mereka namanya apa? Apa? Pentakosta. Saya tidak tahu nanti bagaimana hitungannya mereka Kristen ini sampai hari yang ke-50. Ya. Saya tidak tahu cara hitungannya mereka. Karena namanya ajaran Kristen dengan namanya isi kitab suci itu bertentang bertolak belakang, ya. Kalau namanya Sapuot ini sangat jelas dihitung dari mana? Halo? Ya, dihitung dari hari raya tidak hari raya tidak beragi tanggal berapa? Tanggal 15. Kita isi tanggal 15 ya. Tapi baca dulu ini namanya hari raya namanya Sapuot. Ini kan 3 raya utama tadi. Ditinggalkan orang Kristen ini fatal sekali loh, saudara ya. Makanya kita lihat sekarang bencana malapetaka dan menimpa ini orang-orang yang membangkang ini, saudara ya. Ini luar biasa loh sekarang. Coba kita lihat dulu. Di sini hari raya Sapuot ini Imamat 23 ayat 15-16. Imamat 23 ayatnya 15-16. Yang kencang ini supaya mendengarkan mencatat ini supaya tidak mengabaikan namanya 3 raya utama ini. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari ini sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan ujukan, harus ada genap 7 minggu, sampai pada hari sudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Mari kita lihat, kita buktikan. Sapuot itu penting nggak? Saya mau tanya, kenapa sih Sapuot termasuk juga perayaan utama? Penting nggak? Penting nggak? Penting, ya. Sangat penting. Kenapa saya penting bilang? Karena namanya hari Sapuot itu di mana Tuhan memperdengarkan suaranya kepada orang Israel, ya. Jadi Tuhan berbicara kepada orang Israel, bukan kepada Moses saja, kepada semua orang Israel mendengar itu suaranya, ya. Suaranya apa? Apa yang dia ucapkan itu? Waktu mereka mendengar itu apa yang dia ucapkan Tuhan? Keisi apa? Kedua lobat, ya. Jadi sebelum namanya ditukik pakai jarinya Tuhan tadi, Tuhan ngomong kepada orang Israel, saudara ya. Jadi dengarkan ini baik-baik ini, benar nggak namanya Sapuot itu
sampai hari ke-49 itu, ya, dihitung, makanya perayaannya dia kan hari 50. Benar nggak? Benar nggak sampai namanya 49 itu mendengar namanya suara Tuhan nggak? Ya. Artinya suaranya Tuhan itu perintahkan kepada orang Israel supaya nanti kedua loh batu itu. Ya. Artinya keisi kedua loh batu itu. Ya. Loh batu pertama, loh batu kedua, loh batu pertama itu untuk Tuhan. Ya. Kalau kita baca namanya Keluaran 20 ayatnya 1 sampai ke 11, ya, itu loh batu pertama, ya. Jadi loh batu kedua itu sesama manusia itu dari 12 sampai 17, ya. Jadi sebelum namanya ditukik itu kedua loh batu itu, jadi Tuhan memperdengarkan suaranya. Jadi suara yang disampaikan kepada namanya orang Israel itu keisi kedua loh batu. Mari kita buktikan di sini. Coba kita lihat nanti, benar nggak 49 hari itu Roh Kudus itu turun? Roh Kudus itu siapa yang turun? Roh Kudus itu siapa? Yahweh itu turun di gunung Sinai, ya. Mari kita lihat, ya. Ya. Ini perayaan itu penting loh, saudara, ya. Jangan ikut-ikutannya. Kebanyakan orang yang menyimpang ini, mendingan selidiki kitab suci ini, ya. Baca sendiri kitab suci dengan benar, dengan baik ini, sehingga apa yang diperintahkan dalam ikuti pasti engkau selamat. Yakin engkau selamat, ya. Mari kita lihat di situ. Keluaran 19 ayat 1. Kita lihat. Keluaran 19 ayat 1 dulu. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Misraim, mereka tiba di padang gunung Sinai pada hari itu juga. Padahal apa? Bulan apa? Bulan ketiga. Ayatnya 11. Ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai. Jadi kita lihat hari ketiga. Hari ketiga, ya. Dia turun, kan? Yang turun itu siapa? Siapa? Tuhan, ya. Yahweh ini, ya. Jadi saya mengatakan dulu kitab Taurat itu tidak ada deh yang sama, ya. Mau kitab manapun di bumi tidak ada. Dan Tuhannya orang Israel itu, ya, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Tuhannya bangsa-bangsa, agama manapun tidak pernah sama, ya. Dia berbeda, ya. Karena Tuhannya namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk, ya. Jadi sebelum dia jadi manusia pun melalui rahimnya Miriam pun pernah dia turun di bumi seperti manusia, bicara langsung kepada manusia. Manusia siapa yang bicara? Abraham, ya. Jadi Tuhan itu turun, ya, mengambil rupa manusia tadi, langsung bicara dengan Abraham, ya. Abraham bicara, Tuhan bicara kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub, sudah, ya. Jadi Tuhannya yang kita sembah itu dengan Tuhannya bangsa-bangsa berbeda, ya. Ini harus tegas memang. Kita bilang berbeda kan kita bukan menghina agama mereka. Pokoknya iman kita tidak sama. Tuhan kita hanya satu-satunya Esa, tidak ada yang lain. Amin. Ya. Mari kita lihat, kita buktikan sekarang bahwa hari yang ke-49 dirayakan hari 50. Mari kita lihat. Tadi kan kita sudah dengarkan sampai ke namanya Gunung Sinai itu bulan ketiga. Ya. Jadi bulan ketiga, ya. Mari kita lihat, kita hitung. Kita hitung dari tanggal 15, kan? Orang hitungannya satu bulannya orang Israel berapa hari? Berapa? 30, ya. Kalau kita hitung dari 15 tadi, berapa? Berapa? Ya? Dari 15, kan? 15 tambah 14 tambah 16 berapa? 30, kan? Ya. Jadi kalau kita hitung namanya dari 15 itu sampai ke 30 itu kan hari pertama, bulan pertama, kan? Jadi berapa hari itu? 16 berapa? 16 hari, ya. Jadi bulan pertama itu kita lihat 16 hari. Bulan kedua tambah lagi. Bulan kedua 30 hari tambah berapa tadi? 16 jadi berapa? 46. 46 tambah lagi 30 hari. Hah? 76.
Ya. Bulan ketiga ya. Jadi tadi kan kita lihat kan, benar nggak 49? Tadi hari apa bulan pertama kan berapa? 16 hari? 16 hari kan? Tambah 30 kan 46. Ya. Bulan ketiga, hari yang ketiga, tanggal 3. Berapa hari? 3. 46 tambah 3 berapa? Hah? Genap nggak? Jadi pada waktu namanya apanya tadi, kita ulang lagi tadi, pada waktu namanya Tuhan datang itu turun di bumi ini, hari ketiga, bulan ketiga, hari ketiga. Coba ayat 11-nya. Tadi namanya Keluaran 19 ayat 11. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Yahweh akan turun di depan mata seluruh bangsa itu. Jadi hari ketiga turun itu, tadi kan kita sudah hitung. 16 tambah 30 berarti 6 kan? Tambah 3 berapa? 49. Jadi hari ke-49 itu mereka mendengarkan apa? Suara Tuhan. Suaranya apa? Ya. Jadi perintahkan kepada manusia itu sebelum ditukik keisi dua lobatu itu diperdengarkan dulu semua orang. Ya. Jadi mereka mendengar suaranya Tuhan. Jadi waktu mendengar itu bukan pengakuan sepihaknya oleh namanya apa? Mose. Ya. Jadi semua orang dengar suaranya Tuhan tadi ini, isi kedua lobatu tadi ini. Ya. Makanya saya mengatakan ingat baik-baik ya. Shavuot itu penting sekali. Ya. Karena hari yang ke-49 Tuhan turun di bumi, turun di gunung itu, perintahkan kepada namanya Mose itu, supaya orang-orang Israel perhatikan isi kedua lobatu ini, saudara. Nah, inilah yang sekarang orang-orang Kristen disuruh buang. Coba lu bisa bayangkan aja ini kayak apa nanti matinya orang ini. Ya? Coba kan tanya orang Kristen. Orang Kristen itu 1000% tanya. Mereka tidak bisa menjawab aja. Coba kamu hitung dari mana. Ya? Coba deh tanya sama mereka orang-orang Kristen. Kagak bisa jawab, saudara. 100% termasuk itu dokter-dokternya. Kagak bisa tuh mereka itu. Ya? Ya, jadi mereka ingat sajalah. Pokoknya setiap tahun itu namanya mereka cari-cari sendiri nanti Jumat Agungnya. Jadi tiap hari Minggunya mereka bilangnya Pesak. Coba kan yang begini-begini saudara. Ini agama impor ini, hati-hati. Sudah banyak korban ini. Tidak sedikit korban ini. Jadi pada bulan ketiga itu sampailah mereka di Gunung Sinai. Ya. Pada hari yang ketiga itu, tanggal 3 itu Tuhan turun memperdengarkan kepada Mose dan orang-orang Israel yang jutaan orang. Jadi isi kedua lobatu itu didengar semua orang. Mari kita buktikan di sini. Ayatnya 15 sampai 20. Tadi kembali namanya Keluaran 19 ayatnya 15 sampai 20. Perhatikan di sini. 15 sampai ke 20. Nama tadi Keluaran 19. Maka kata Mose kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Mose membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Tuhan, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Yahweh turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicara Mose, lalu Tuhan menjawab dalam guru. Lalu turunlah Yahweh ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Yahweh memanggil Mose ke puncak gunung itu, dan naiklah Mose ke atas. Sampai ke ayat berapa? 20. Jadi mereka mendengar. Lanjut, namanya Keluaran 20 ayat 18 sampai 20. Jadi ini benar-benar saudara, mereka mendengar suaranya Tuhan, semua orang. Keluaran 20 ayatnya 18 sampai ke 20. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemut, mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Mose, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tapi Mose berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Tuhan telah datang dengan maksud
untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Cobalah saudara, gimana sih ada Kristen dia bilang suruh tinggalkan namanya hukum Taurat ini. Ini kan mati konyol. Ya. Makanya saya bilang banyak orang yang mati tidak karu-karuan ini. Ya. Gara-gara ajaran-ajaran menyimpang ini yang dari Eropa ini saudara, suruh tinggalkan namanya ini. Bayangkan aja ini keisi dolo batu ini ditukik pakai jari Tuhan. Ya. Dan mereka mendengar suaranya Tuhan, mereka dengar bukan pengakuan sepihaknya oleh Mose, ini didengar semua orang. Ya. Coba lihat kalau sudah begini, ya. Kalau Pak Pendetanya dia nikmati uangmu. Dari lahirmu itu sampai kau mati, sampai ke lubang kubur itu dia kejar uangmu. Ya. Lu masuk kubur saja pun mereka kejar juga uangmu. Mereka terima itu saudara. Ya. Ini pengajar-pengajar sesat ini kalau harus kita lawan. Saya berulang-ulang kali, kalau saya keluarga saya bukan orang Kristen, kalau saya tidak Kristen, saya nggak berani. Ya. Kalau saya ngutak-ngutik agama lain, itu namanya menista. Nah, ada hukumnya. Ya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini berdasarkan isi kitab sucinya. Siapa yang berani melawan ini? Ya. Nah, saya nantang betul. Ya. Saya tidak membiarkan terus begini ini, saudara. Banyak keluarga-keluargaku ini. Ya. Saya mengatakan, saya memang orang Sumba. Ya. Kalau keluarga-keluargaku mati, ya, kami kan dari sana kan bangsawan itu. Nah kalau kami bangsawan ini, kami mati kan tidak mungkin namanya dikubur begitu aja. Kan banyak korban. Ya. Coba sekarang kan Sumba kan sekarang kan hewan mulai punah. Nah, cari kerbau puluhan juta harganya. Coba kan setiap keluargaku ini mati. Nah kalau dia mati keluargaku 70-80 tahun wajar. Ini mati masih muda loh saudara. Masih ada anak-anak belasan tahun. Enak-enaknya Pak Pendetanya bilang, oh kami menyayangi engkau, tapi Yesus lebih menyayangi engkau sampai dia nyorongin tangannya. Dimanapun orang mati, disitulah mereka datang rajin benar tiap hari. Karena tadi itu persembahan saudara, tidak segan-segan tangannya itu mereka ulur mengambil itu saudara. Apakah ajaran-ajaran Tuhan seperti itu? Tidak ada lah saudara. Makanya saya mengatakan memang Desember sangat menggiurkan dan disitulah mereka kumpulkan uang ini, ya, memperdaya orang. Sedangkan ajaran-ajaran Tuhan, ketentuan Tuhan di dalam itu sangat jelas. Ya. Dia tidak pernah menganulir perkataannya Tuhan itu. Ya. Jangankan lo kalimat 1 iota 1 titik saja pun Tuhan udah marah betul itu. Ya. Makanya dia bilang siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota masuk neraka, tempat terendah itu neraka. Ya. Siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menduduki tempat yang tertinggi. Amin. Loh, kalau kamu meninggalkan namanya perayaan yang sangat penting ini, Sapuat itu sangat penting karena disitulah mereka mendengar suara Tuhan. Ya, disitulah dia nyatakan dirinya, ya, bahwa dia adalah penguasa alam semesta ini, saudara. Ya. Taatilah hukum. Penting sekali kedua loh batu ini. Keisi kedua loh batu kira-kira sulit nggak? Ini yang sudah baca berulang-ulang, sulit nggak? Keisi kedua loh batu sulit nggak? Tidak ada yang sulit, tapi kalau sampai di mulutnya Pak Pendeta dia bilang tidak ada yang sanggup. Memang dia tidak sanggup melihat isi orang dia sikat. Melihat barang orang dia sikat, dia mencuri, dia bisuka, dia mencuri. Dia tidak tahan lagi nafsunya. Padahal keisi kedua loh batu itu tidak ada yang sulit. Karena kedua loh batu itu supaya manusia itu tidak merugikan satu sama lain. Amin. Itu isinya begitu. Inilah yang diincar oleh orang Kristen ini, suruh tinggalkan. Lah bayangkan aja namanya hari Sabat ini ditukik jari Tuhan, mereka bilangnya minggu yang benar gimana coba? Ya. Ini kan pembunuh-pembunuh ini yang kita lawan. Ya. Kristen ini sekarang dia tidak peduli. Pokoknya dia bawa Alkitabnya, udah diikutin aja apa yang sudah dari sana dari Eropa udah ratusan tahun kok. Ratusan tahun itu kan orang ibadahnya minggu. Itu miliaran orang, terus lo siapa ini yang namanya sahabat-sahabat ini? Sahabat itu namanya apa? Pulang zaman batu. Yang saya mengatakan itu yang suruh meninggalkan namanya Taurat itu dia suruh kembali zaman batu. Taurat itu sangat baik. Jangan menginginkan isi orang. Kalau orang Kristen nggak sanggup katanya, nggak kuat. Ya?
Dia lebih suka namanya menyikat istri orang. Begitu juga lah namanya perempuan-perempuan tuh lebih suka namanya nyikat namanya suami orangnya. Ya? Cobalah saudara, enteng aja, kadang sanggup melakukan Taurat. Ini kan dari mulut ke mulut, karena dia tidak pernah membaca apanya isi kitab suci ini. Coba kalau dia baca, kan tidak ada yang sulit. Sederhana, simple. Ya. Keisi dua batu itu supaya tidak merugikan satu sama lain. Apa sih susahnya sekarang kalau kau kembali hari Sabat? Apa sih sulitnya? Minggu apakah di sana lu tidak bayar juga, lu taruh. Malam minggu ini kan apanya kantongnya banyak betul. Ada 3 atau 4 itu. Belum taruh lagi di depannya meja itu, saudara. Ya? Coba. Ya? Lebih sulitan mana? Taurat itu sangat jelas di dalamnya. Yang pungut-pungut perpuluhan, kan ada imam petugas lah itu. Ya? Dan di nanti perpuluhan itu dipergunakan bukan untuk imam-imamannya, termasuk orang-orang janda, yatim, ya, orang-orang miskin. Itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Jadi Taurat itu sangat baik. Ya. Sangat baik. Jadi namanya perayaan-perayaan ini, ya, bukan sekedar Tuhan namanya memerintahkan kepada, supaya manusia itu tahu. Ya, bahwa Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang dahsyat, miara orang-orang sama 40 tahun di dalam, coba nggak ada sawah, nggak ada kebun, tapi tiap hari dikasih makan daging burung puyuh, makan roti tiap hari, nggak keluar keringat, gitu. Coba kan. Sekarang apa? Banyak orang keluar keringat pun banting tulang banting juga, kakak kaya itu, malah banyak orang yang mati karena penyakit, saudara. Sudah cari uang, banting tulang banting, sakit lagi. Akhirnya apa? Yang dia cari tadi itu habis, miskin. Ya. Tuhan kita tidak seperti itu. Ya. Tuhan merintahkan kita supaya mempelajari isi kitab suci, sehingga kita ini tidak ikut-ikutkan kebanyakan orang yang menyimpang, saudara. Coba kalau baca namanya, coba Keluaran 23 ayat 1 sampai 2, satu orang. Ya. Satu orang, coba. Jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang. Ya, pelajari dulu lah. Kalau engkau pelajari isi kitab suci ini, ya, dengan benar, ya. Coba sekarang Keluaran 23 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Sekarang bukan dibelokin, disuruh tinggal. Lalu Kristen ajaran sekarang itu, masa benar nekat sekali disuruh tinggal. Ini benar-benar ada tulisan di dalamnya, ada namanya pondok daunnya, ada namanya roti tidak beraginya, ada namanya sabatnya. Benar-benar saudara, ya, luar biasa jahat betul ini. Ya. Jahat, saya tantang sama mereka ini. Coba laporin sama saya. Ya. Saya berani tantang tuh dokter-dokter bodoh itu gitu loh. Ya. Ya. Cobalah saudara, renungkan baik-baik apa yang saya sampaikan ini. Ya. Dan memang sangat jelas di situ. Sekarang tadi kan, kenapa saya bilang tadi dihitung dari 15 itu? Karena tanggal 15 itu apa? Israel keluar nggak? Keluar. Jadi namanya tanggal 15 itu dihitunglah namanya apa? Sampai namanya 49 hari gitu kan. Coba kita lihat namanya. Kalau ada orang sekarang, dia perayaannya, dia pesaknya bukan tanggal 14. Dia rayakan tanggal 15, saudara. Ini kan yang sudah error otaknya. Ya. Padahal Pesak itu artinya apa? Lewat. Yang lewat itu kan malam. Malam itu tanggal berapa? Tanggal 14. Jadi tanggal 14 terdiri dari satu malam, satu hari. Amin. Jadi 14 itu, tanggal 14 terdiri dari satu malam, satu hari. Karena orang Israel itu penanggalan mereka petang ke petang. Kalau Gregorian itu jam 1 ke jam 1. Makanya Gregorian itu sudah dinubuatkan di mana? Daniel tuh 7 di sana. Dia rubah waktu dan hukum. Ya. Siapa yang merubah waktu dan hukum? Ini Yunani, ini Kristen ini, saudara. Dia rubah seenak-enaknya dia. Akhirnya dia perdaya sekian orang sekarang. Banyak orang yang mati tidak karuan. Coba baca Bilangan 33 ayatnya 3 sampai ke 4. Ya. Ya, jadi
Mereka keluar itu keluarnya tanggal 15. Pas selesai namanya Sabat itu mereka keluar. Ya, karena selesai Sabat itu tanggal apa? Nongolan namanya tanggal 15. Coba baca bilangan 33 ayat 1. Ayat 3 sampai 4. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Pesak, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Misraim. Sementara orang Misraim sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Yahweh di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Yahweh telah menjatuhkan hukuman kepada para ilah mereka. Jadi pada waktu tanggal 14 itu, pagi-paginya mereka menjara orang-orang Misraim. Jadi sementara mereka kuburan orang mati, hewan-hewan segala macam, keluaran namanya apa? Orang Israel tanggal 15. Karena sore itu sudah nongol namanya tanggal 15. Jadi tanggal 15 itu keluaran dari Israel menuju tanah karena dihitunglah dari situ 49 itu. Sampai ke 49 itu mereka mendengar namanya suara Tuhan. Ya, suara apa yang disampaikan? Ya, isi kedua lobatu. Amin. Amin. Ya. Mari engkau renungkan baik-baik ini yang saya sampaikan ini. Jadi 3 raya utama ini sangat penting. Ya, sangat penting. 3 raya utama itu ada namanya Pesak, Sapuot maupun namanya Pondok Daun, saudara. Ya. Jadi memang berjalanlah waktu itu penyelewengan demi penyelewengan. Yang menyeleweng ini orang-orang Israel juga, saudara. Bagaimana namanya mereka memperkosa hukum Taurat dan lain sebagainya. Itu dicatat di dalamnya. Makanya saya mengatakan ini penyelewengan segala macam dari generasi ke generasi itu tercatat baik di dalamnya. Kalau engkau benar-benar membaca namanya kitab Mose maupun kitab para nabi ini, saudara. Jadi ada penyelewengan sampai zaman Yesua tadi kita sudah dengar pertama, saudaranya sendiri pun mereka tidak percaya dia, malah dia bilang ini setan lah segala macam ini. Nah, ini orang-orang Israel karena mereka tidak mengenal dia lagi, ya. Bagaimana mereka mengenal dia? Kalau mereka pun juga tidak pernah membaca kitab Taurat dan kitab para nabi. Apalagi Kristen ini. Kristen itu sudah didoktrin dari sana awalnya bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Jadi tidak kenal lagi. Kita tidak tahu lagi di dalamnya, sekalipun ada tulisan itu tadi Pondok Daun. Nah, karena sudah membatu hatinya, tetap saja dia lakukan namanya Natalan ini, dia abaikan namanya hari raya utama ini, saudara. Ini kan ngawur. Kalau kita baca namanya Sefanya 3 ayatnya 4 sana, bagaimana namanya imam-imam ini, jadi dari generasi ke generasi penyelewengan demi penyelewengan, mereka tidak hiraukan lagi namanya Taurat. Tadi kan kita sudah baca namanya Yohanes 7 ayat 19, tadi tidak ada satu orang lagi yang melakukan hukum Taurat ini. Coba baca Sefanya 3 ayat 4. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Coba kan ini memperkosa, memaksa-maksakan. Coba sekarang itu orang-orang Kristen dipaksalah orang-orang supaya meninggalkan namanya Pondok Daun ini supaya rayakan Natal ini kan pasal namanya, ya. Meninggalkan namanya Pondok Daunnya ini ada peristiwa besar, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar, ya. Karena mereka melakukan penyelewengan demi penyelewengan, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka sampai detik ini. Apakah orang sekarang mau sadar nggak gitu? Tidak sadar. Kristen itu makin menjadi-jadi, ya. Coba kan, makanya saya bilang nanti Natalan ini itu anjing-anjing sudah galau. Babi-babi sudah galau, udah berapa darah itu babinya nanti itu. Coba kan, itu kalau kita baca di dalam larang keras sekali, ya. Tidak boleh makan daging. Apalagi anjing itu diketok-ketok kepalanya. Saudara, ini adalah dosa keji ini, dia rayakan namanya Natal ini yang tidak benar ini. Coba berapa orang yang mati nggak karu-karuan ini. Saya tantang itu orang-orang Kristen itu, ya. Coba kan, ini perayaan Pondok Daun ini peristiwa besar ini nggak boleh diabaikan, ya. Makanya saya mengatakan ini, saya mempelajari kitab suci dari generasi ke generasi itu. Ini namanya bangsa ini, ya, memang tegar tengku, saudara. Ya. Penyelewengan demi pembangkangan demi pembangkangan. Kalau kita baca lagi Yehezkiel sana, 22 ayat 8. Yehezkiel 22 ayat 8.
Nah, ini dari generasi ke generasi penyelewengan. Karena itu Taurat tadi mereka tinggalkan, mereka tidak baca lagi, gitu loh. Sehingga mereka tidak tahu lagi yang mana yang benar ini. Karena sudah dicekokin mereka ini dengan apa kitab-kitab buatan mereka yang namanya Talmud ini, yang sampai saat ini loh, saudara ya, jangan main-main. Sampai saat ini, ya. Coba kan, sudah berapa malapetaka yang menimpa orang-orang Israel ini dari generasi ke generasi ini. Mati, nggak karu-karuan loh, saudara. Kalaupun mereka ada, itu kan ada perjanjian namanya Abraham, Ishak dan ya bukan karena mereka benar, bukan. Ya. Bukan karena ada perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub sehingga bangsa ini Israel ini masih ada sampai saat ini. Nah, dia tidak akan pernah musnahkan, gitu loh kan? Karena ingat perjanjiannya orang-orang dahulu ini, ya. Baca namanya Yeskiel, namanya 22 ayatnya 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Coba lu menganggap ringan, sepele. Kalau orang-orang Kristen mereka anggap sepele, saudara. Kalau kita sampaikan begitu sepele dari kuping kanan ke kiri, saudara, itulah yang terjadi sampai saat tunggu waktunya ada penghakiman terakhir ini. Ini di depan kita sudah nampak ini bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Ayat 26 di bawah, ya, Yeskiel 22 ayat 26. Perhatikan yang saya sampaikan ini, ya. Ini penyelewengan dari generasi ke generasi ini, saudara. Ya. Ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Coba saudara sekarang kita sampaikan ini masalah hari Sabat, masalah pondok daun, roti tidak beragi, mereka anggap sepele. Saudara ingat baik-baik lah ya. Sebelum putus nyawamu, sadarlah hari ini yang saya sampaikan ini. Sebelum kau pindah alam, mendingan yang saya sampaikan ini kau renungkan baik-baik. Kau kembali kepada hukumnya Tuhan. Kalau engkau kembali kepada hukumnya Tuhan, dijamin 1000% dia jamin, lo tidak mati karena penyakit, lo tidak mati karena malapetaka dan lain sebagainya. Pasti akan kau terhindar dari itu kalau benar-benar kau kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Ya. Makanya saya mengatakan Natal itu banyak orang yang mati gak karu-karuan. Mereka ada yang mencuri ayam, ada yang mencuri anjing segala macam itu untuk perayaan namanya Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus katanya, saudara. Berapa orang yang mati di situ? Ya? Kalau benar-benar kau selidiki kitab suci ini, ya? Apa yang dilakukan Kristen keji, ya? Coba kan, sudah tidak benar namanya perayaan Natal tadi, itu waktu menyembelih hewan, misalnya darah dan lain sebagainya, anjing itu dipukul segala macam, ini kan adalah dosa keji. Masa sih Tuhanmu merayakan seperti itu? Ya? Masa sih Tuhanmu diizinkan seperti itu? Padahal di dalam Tuhan malah melarang. Ya? Tuhan melarang loh, saudara. Ya? Coba kita lihat namanya kisah para 15 ayat 20 sana kan, ya. Coba kisah para rasul namanya 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Dari darah tidak diperbolehkan. Karena darah itu adalah nyawa gitu kan. Coba bagaimana sih orang Israel, orang Kristen itu nabrak aja. Wow, nanti kan dia pukul anjing kan, dia nenggak namanya pakai alkohol, saudara. Berapa orang Natal yang mati konyol nggak karu-karuan nih, saudara. Makanya mereka rentan sekali namanya celaka, penyakit segala macam. Karena itu ajaran-ajaran Eropa ini yang benar-benar ini luar biasa. Coba kan. Kalau engkau hari ini tidak sadar, saudara, cepat atau lambat, Tuhan akan datang, saudara. Ya. Dia akan ingat akan perjanjiannya. Ya. Dia tidak akan lupa. Ya. Jadi sekarang ini yang mereka rayakan ini adalah perintah manusia. Perintah Tuhan tadi pondok daun mereka tinggalkan, mereka rayakan namanya hari Natal yang bukan perintah Tuhan. Apa sudah dinubuatkan enggak? Lebih suka manusia ini perintah manusia daripada perintahku.
Sudah dinubuatkan nggak? Sudah. Baca namanya Yehezkiel namanya. Ini kan dari generasi ke generasi ini. Yehezkiel 5 ayat 6 sampai 7. Yehezkiel 5 ayat 6 sampai 7 tebak. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Coba ke saudara. Mereka mengabaikan Taurat. Mereka lebih suka namanya perayaan-perayaan ini, perayaan-perayaan pagan ini saudara. Mereka tinggalkan. Coba ini kan masa Lambil Pondok Daun ini apalah perayaan besar ini saudara, ada peristiwa besar, Coba kan mereka berontak, meninggalkan hukum Taurat, Akhirnya apa? Banyak orang yang mati konyol, nggak karu-karuan saudara, Baca lagi, nanti kamu ulang-ulangin namanya Yehezkiel 5 ayat 6 sampai 7 maupun Yehezkiel 11 ayat 12 sana, diulang lagi ini. Diulang, mereka ini bangsa ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah. Coba cepetan baca namanya Yehezkiel 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Coba lihat saudara, akhirnya kalau kita zaman dulu sampai zaman rasul-rasul itu kan dicatat juga namanya Markus 7 ayat 7 sampai 9 di sana, bagaimana mereka menyampingkan, nyepelekan, anggap kecil saudara, Jadi Taurat itu anggap kecil. Memang Yahshua bilang tidak ada lagi yang melakukan Taurat ini, Jadi sudah dari generasi ke generasi tadi memperkosa hukum Taurat, mereka tinggalkan tadi, mereka lebih suka namanya perintah manusia yang dimaksud apa? Talmudnya. Lebih suka namanya Talmud daripada namanya apa? Hukum Taurat saudara, Markus 7 ayat 7 sampai 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Tuhan kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Coba kan Yesua berkata pula pada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Tuhan, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Coba kan sekarang orang Kristen mengenyampingkan hari Sabat. Waduh, mengenyampingkan namanya apa? Sapuot, mengenyampingkan namanya apa? Pondok Daun, saudara. Kalau sudah seperti itu, saudara, tunggu. Itu penyesat-penyesat itu dicatat Tuhan ini, saudara. Sekarang ini sudah dihukum ini sebenarnya. Ini bumi ini sudah menghadapi hukuman yang berat ini, saudara. Kenapa mereka menyelewengkan ini? Mereka menyampingkan, Mereka mengecilkan, anggap enteng, saudara. Ini saya mengatakan ini ada perayaan loh, saudara. Seenaknya saja mengajari orang yang tidak ada tulisannya, tidak ada pasalnya di dalamnya, tidak ada ayatnya. Oh, ini yang paling benar. Oh, Kristen itu paling benar. Oh, Allah itu mengorbankan Yesus anaknya yang tunggal, menebus dosa kita. Coba kan ajaran-ajaran yang tidak benar ini, saudara. Coba, luar biasa enggak? Coba, kalau sudah seperti ini, anggap kecil nggak? Ini luar biasa. Engkau tidak sadar, cepat atau lambat, bumi akan lenyap. Cepat atau lambat, bumi akan lenyap. Akan selesai. Makanya kalau kita baca lagi yang Matitia 15 ayatnya 7 sampai 9 ini. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Coba sekarang perintah manusia loh, saudara. Woi, kalau Natalan, apalagi kalau mereka nyanyikan Malam Kudus. Wah, saudara, sampai tenggeng.
Dia dengar-dengar malam kudus saya dulu kan, waktu waktu saya masih eh, ya masih berdosa lah dulu. Setiap Natalan itu diskotik itu saudara, ada pohon Natalnya. Coba bayangkan aja di bawah pohon Natalnya, itu manusia-manusia sudah tidak ada benang lagi saudara, telanjang-telanjang di situ. Terus dilakukan namanya malam kudus. Jadi setiap namanya diskotik itu, ya, saya nggak tahu lah sekarang karena sudah sekian tahun kan, 25 tahun saya ini tidak pernah lagi saya bertobat, saya tinggalkanmu. Waktu saya dulu diskotik itu kayak rumahnya, ya. Jadi habislah duit saya dulu di diskotik. Jadi diskotik ada pohon Natalnya saudara, ada namanya malam kudus. Benar-benar perayaan baru saya sadar sekali ini perayaan pagan ini yang tidak ada perintah di dalam, itulah yang namanya mereka angkat itulah tadi. Ini manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada mereka menyampingkan perintahku. Padahal kalau kita baca namanya Matitia 15 tadi ayat 7 sampai 6, ini kan kutipan dari namanya Yesaya 29 ayat 13. Coba baca. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba saudara. Jadi perintah yang dihafalkan, yang diingat-ingat aja tiap tahun, tanggal 25 Desember. Makanya saya mengatakan, sampai ke diskotik. Sampai diskotik ada pohon Natalnya, ngedap-ngedip, ngodok-ngedip. Waduh, perempuannya juga di situ saudara. Udah kayak nggak ada benang lah lagi di wajahnya saudara. Bagaimana sih itu diremek-remek laki-laki di situ saudara. Coba kan, kalau ada pun itu apa namanya itu yang tinggalkannya cancut itu apa? Begini ya. Hanya segitu doang saudara. Bayangkan aja uangnya nanti diselip-selipkan di BH-nya di situ sudah sampai numpuk-numpuk di depan namanya pohon Natalnya saudara. Ada lagunya lagi malam kudus. Waduh saudara, itu baru saya sadar sekarang ini ya, bahwa perayaan ini perayaan pagan. Ya. Coba kan, saya mengatakan tanggal 25 Desember banyak orang yang mati tidak karu-karuan. Gitu. Banyak saudara. Karena saya mengatakan ini sekarang anjing sudah galau. Babi-babi sudah galau saudara. Coba kan, kalau di daerah saya sana itu kan babi kan diambil darahnya nanti diolah demikian rupa nanti. Wah itu dulu wah enak lebih banget sih saudara. Betul di mulut tapi di dalam perutnya jadi racun saudara ya. Kenapa saya mengatakan? Karena saya sudah selidiki kitab suci ini bertahun-tahun. Mari engkau sadar, ingat ya, apa yang dilakukan namanya orang Israel itu sampai zaman Yeremia itu dari generasi ke generasi. Zaman Yeremia itu sudah tinggalkan Taurat, sudah tinggalkan aja Taurat, hancur itu. Karena terakhir sekali dari Yosia itu sampai Raja Sedekia ini ada namanya Nabi Yeremia. Selama 23 tahun itu peringatkan terus menerus itu kepada orang Israel supaya namanya apa? Kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya kembali kepada Tauratnya. Tapi apa yang terjadi? Apa mereka mengolok-olok, menghina namanya firman. Akhirnya apa? Dari Yeremia ini ya, sampai saat ini saudara, akhirnya apa? Malah petaka demi mati tidak karu-karuan namanya orang Israel. Ini orang Israel, apalagi loh ini yang bukan orang Israel ini. Yang benar-benar terang-terangan tadi tinggalkan perintah Tuhan, akhirnya bikin perintahnya dari Eropa, itu yang diikuti di Indonesia. Ya, makanya saya mengatakan dimanfaatkan namanya Natal ini untuk mereka mengeduk namanya kantong-kantong orang ini, ya, tidak berkata benar. Akhirnya apa? Natal ini banyak orang yang mati. Makanya saya mengatakan itu di tempat saya di Bekabubak itu kalau Natal itu mereka pakai motor, maka jirat-jirat anjing itu. Nah, akhirnya nanti mereka pesta-pesta saudara. Ya. Dari sana itu namanya ada namanya apa itu sekarang di Sumba terkenal namanya minuman apa? Apa? Peci. Nah, Ibu Ana tuh kok apa ingat. Jadi ada peci saudara. Wow, udah peci, nenggak namanya pakai apa RW sehari itu. Nyuri saudara, ya. Nyuri keliling-keliling kota itu. Ada anjingnya keluar dijerat saudara. Jerat lehernya sampai sana udah deh RW dorong namanya pakai peci sekarang. Ini fakta.
Ya, hampir seluruh Indonesia begitu itu perayaan-perayaan. Makanya saya mengatakan itu Natal itu banyak korbannya, tidak sedikit korbannya, termasuk dari pendetanya dan juga jemaat-jemaat. Ya. Makanya saya bilang hari ini saya peringatkan, harus engkau sadar. Ya. Apa yang dilakukan dari namanya Moses sampai kepada namanya Yeremia itu, mereka mengolok-olok pimpah, akhirnya sampai saat ini bait suci itu belum dibangun lagi. Kita lihat sekarang Israel babak belur, ada peperangan tidak pernah namanya selesai. Mari kau baca terakhir ini 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16 yang kencang. 2 Tawarik 36 ayatnya 15-16. Namun Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Yahweh bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tidak mungkin lagi pemulihan. Bayangkan saja dari namanya Yeremia itu sampai detik ini, saudara, belum ada pemulihan. Ya. Apalagi namanya yang bukan orang Israel. Kalau mereka ini sekalipun seperti itu, masih nanti ada waktunya untuk dipulihkan mereka ini. Ya. Kalau kau baca namanya yang saya berulang-ulang kali, baca Yeremia 31 dengan lengkap. Dan baca namanya Yehezkiel 36 dengan lengkap. Ya. Bagaimana Tuhan nanti akan ingat suatu saat nanti diperbarui semua orang Israel, mereka kembali kepada hukum Tauratnya, mereka berseru kepada nama Yahweh, selesai sudah namanya apa? Bumi ini. Ya. Mari engkau renungkan apa yang saya sampaikan ini, 2 Tawarik namanya 36 ayat 15-16 ini. Mari engkau renungkan baik-baik ini, sehingga apa yang saya sampaikan hari ini, boleh engkau renungkan lagi. Apakah engkau mau terima atau kau tolak? Ya? Kalau engkau terima, pasti engkau selamat. Tapi kalau engkau tolak, mau menghina namanya perayaan-perayaan atau Tauratnya ini, tanggung sendiri akibatnya. Tuhan berkati.